Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman-teman, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori dramatisasi atau dramatism theory menurut Kenneth Boeke ya teman-teman. Nah, dari teori ini teman-teman, saya akan memulai satu kalimat ya yang menjadi mempermudah kalian untuk memahami teori ini ya. Bagaimana salah satu judul lagu yang ingin saya sampaikan adalah lagunya God Bless, bahwasannya dunia panggung sandiwara ya teman-teman ya. Nah, ini sesuai dengan asumsi dari teori dramatisme ini, di mana ini mengedepankan bahwasannya interaksi sosial di dalam masyarakat sosial itu kita terdiri dari individu-individu yang memiliki perannya masing-masing, memiliki lakonnya masing-masing di setiap aktivitas kita kesehariannya. Nah, balik lagi ke teori dramatisme teman-teman. Jadi teori dramatisme ini secara definitif merupakan teori dramatisasi yang mengkonseptualisasikan kehidupan sebagai sebuah drama dan menempatkan suatu fokus kritik pada adegan yang memperlihatkan oleh semua pemain. Nah, jadi asumsinya apa? Setiap manusia, setiap individu yang berada di lingkungan masyarakat merupakan lakon atau pemeran dari drama yang ada di dunia ini. Oke teman-teman, saya akan memberikan 3 asumsi dasar teori. Yang pertama adalah substansi dan identifikasi. Jadi substansi adalah sifat umum seseorang sebagaimana yang digambarkan oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Sedangkan identifikasi adalah kondisi antara dua orang dalam ketumpang tindihan pada substansi masing-masing. Ya, itu asumsi dari pertama. Jadi orang lain menilai saya sebagai siapa, terus saya menilai diri saya sebagai siapa, itu adalah aspek yang penting dalam asumsi pertama ini. Yang kedua adalah proses rasa bersalah, di mana ini merujuk pada tatanan hierarki, negativitas, pengorbanan, dan penebusan. Acap kali kita memiliki rasa bersalah ya. Karena apa? Karena peran yang kita lakukan ya. Peran yang kita lakukan nyatanya bertabrakan dengan hierarki yang ada, terus juga berkaitan juga dengan negativitas, terus juga acap kali pengorbanan dan penebusan menjadi salah satu asumsi yang tidak terelakkan dari teori dramatisasi ini. Nah, yang ketiga adalah petat, bahwasannya dalam teori ini memiliki 5 elemen penting teman-teman. Yang pertama adalah sikap, ya, tujuan, agensi, agen, adegan, dan tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Sikap itu act ya, tujuan bagaimana motivasinya teman-teman. Agen itu adalah bagaimana, adalah cara ya, merujuk pada cara kita memberikan peran tersebut di lingkungan. Terus juga berkaitan juga dengan hal-hal yang sifatnya ini menjadi penilaian, apakah orang tersebut memiliki karakter baik atau tidak, apakah orang-orang tersebut mengemas pesannya itu benar atau tidak teman-teman. Oke teman-teman, saya akan memberikan contoh dramatism teori teman-teman ya. Jadi dalam teori ini teman-teman kita harus merujuk pada 5 aspek. Yang pertama act ya, apa aksinya. Yang kedua adalah scene, di mana tempatnya. Yang ketiga adalah agen, siapa pelakunya sih? Yang keempat adalah agensi, caranya teman-teman dalam menyampaikan pesan. Yang kelima adalah purpose atau tujuannya. Saya akan memberikan contoh profesi yang mungkin familiar bagi kita semua, yakni profesi barista ya, atau pembuat kopi ya. Dimana dalam kita identifikasi dalam dramatism teori, kita harus melihat act-nya, aksinya apa teman-teman? Aksinya ya jelas orang yang membuat kopi, orang yang meracik kopi dari biji hingga menjadi minuman yang siap disajikan ya teman-teman. Itu act-nya. Yang kedua adalah scene, tempat teman-teman ya. Jadi ya teman-teman, karena ini adalah dramatism teori, menentukan bagaimana individu diidentifikasi ya teman-teman ya. Nah, kita bisa melihat bahwasannya scene ketika orang tersebut meracik kopi di dapur ya.
di dapur di tengah mesin kopi, biji-biji kopi yang ditoples secara rapi, ya. Terus menggunakan seragam atau pakaian yang merepresentasi dia adalah seorang barista, tentu dia akan diidentifikasi sebagai orang yang profesional tentunya. Sebagai orang yang tentunya memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai barista. Ya teman-teman, setidaknya dia mencitrakan diri sebagai orang yang profesional. Even itu by scene atau melihat tempatnya teman-teman ya. Yang ketiga adalah agen, pelakunya teman-teman ya. Bagaimana individunya ini ya teman-teman melakukan aktivitas sebagai barista. Apakah individu ini interaktif? Apakah individu ini lihai? Apakah individu ini benar-benar merepresentasikan seorang barista? Ya gitu teman-teman. Nah ini menarik untuk dibahas. Yang selanjutnya adalah agensi atau caranya. Caranya bisa menggunakan cara yang mungkin konvensional, dia hanya diam saja, mungkin dia tidak banyak berbicara, dia mungkin ya melakukan aktivitasnya di balik tembok karena mungkin aktivitasnya tidak dilihat. Tapi ada orang yang melakukan cara meracik kopi itu dipertontonkan di depan kalian semuanya. Dan kita bisa melihat bagaimana orang tersebut mungkin memiliki keunikan tersendiri dalam menyajikan kopinya. Mungkin dia sambil membuat gimmick-gimmick, mungkin dia sambil berinteraksi dengan rekannya, mungkin dia bisa sambil ngobrol sama konsumennya. Banyak kan sekarang barista yang benar-benar interaktif sama konsumennya, diajak ngobrol, bagaimana mau yang less sugar atau tidak, bagaimana dia mungkin melihat bahwa saya harus mengetahui personalnya konsumen, karena bagi saya untuk mengetahui less sugar atau tidak, mengetahui kopinya pahit atau tidak, itu bukan tanggung jawab dari orang yang ada di kasir, tapi orang barista ini ya, cara seorang barista ini ingin membentuk suatu intimacy, ya, keintiman dengan konsumennya. Dan cara-cara seperti inilah yang nantinya akan teridentifikasi menjadi hal yang memiliki keunikan. Nah, selanjutnya adalah tujuan, purpose-nya teman-teman. Nah, ini menarik nih. Bahwasana dramatism teori juga melihat tujuannya juga teman-teman ya. Apakah tujuannya untuk membuat pelanggan puas? Apakah tujuannya untuk mendapatkan kesenangan pribadi atau mendapatkan atensi dari konsumen? Nah, bahkan teman-teman ya, ada barista loh yang ibaratnya dia berprofesi sebagai barista itu untuk bersosialisasi. Ya kan, nggak keduga kan? Adalah untuk apa? Untuk berinteraksi dengan konsumen. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi keunikan tersendiri. Bahwasanya dalam dramatism teori, ya teman-teman, ya seseorang satu adegan ya, satu peran itu nyatanya bisa diidentifikasi, ya teman-teman ya. Satu peran, satu momen itu bisa diidentifikasi menggunakan dramatism teori. Ya, termasuk saya sebagai seorang ayah, saya sebagai seorang suami, saya sebagai dosen, ya saya sebagai pelatih futsal, saya sebagai musisi, itu semua bisa diidentifikasi lewat dramatism teori. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.